Rapat koordinasi ini kita melaksanakan rapat untuk mencari persamaan persepsi. Jadi saat ini Mahulu berada di zona hijau ya untuk kasus COVID-nya 0. Rasa aman di tengah-tengah masyarakat menjelang perayaan Natal dan pergantian malam tahun baru. Dan poin-poin yang perlu saya sampaikan ya, yang pertama terkait dengan pelibatan personil di masing-masing pos checkpoint ya, dari instansi terkait, terus di pos pelayanan dari instansi terkait ada 2 pos pelayanan, pos checkpoint ada 5 termasuk Mahulu, pos pelayanan ada 2, Kubang 1 di Melak, Mahulu 1 di Tembagun. Jadi sarankan semua terkait, instansi terkait untuk menerjunkan personilnya dan sama-sama saling memberikan edukasi atau pengawasan dan juga petunjuk di dalam pelaksanaan baik di pos checkpoint maupun di pos pelayanan. Terus yang kedua terkait dengan vaksinasi, ya tentunya kita sangat berbangga di mana di wilayah Kutai Barat kerja keras dari Dinkes, dari TNI dan Polri bersama-sama sudah saat ini sudah mencapai 83%, yang kayak tidak kita sangka, namun angka ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Tidak ada yang bekerja masing-masing ya, semua ini adalah kerja keras kita bersama-sama, termasuk juga di Mahulu sampai saat ini sudah 75% ya. Ini juga angka yang luar biasa di atas target dari nasional, jadi kita sudah aman. Namun yang perlu kita kejar lagi atau kita kerja keras lagi adalah untuk dosis kedua, karena dosis kedua ini masih di bawah 60%, sehingga kita perlu tingkatkan untuk sampai akhir tahun ini minimal bisa mencapai di atas 60%, baik Kubang maupun Mahulu. Baik, untuk rapat koordinasi ini kita melaksanakan rapat untuk mencari persamaan persepsi di dalam pelaksanaan pengamanan operasi Lilin Matam 2021 dalam rangka perayaan Natal dan Tahun Baru. Jadi untuk rapat koordinasi di sini kita mengajak stakeholder, kepala dinas terkait, instansi terkait untuk bersama-sama melaksanakan pengamanan operasi kemanusiaan. Pos checkpoint itu ada di Bongan, ada di Bentian, ada di Longiram di Pelabuhan Tering, dan juga ada di Lembung. Untuk terkait dengan checkpoint ini akan melaksanakan ya, pengecekan keluar masuk ya, baik masyarakat yang masuk maupun yang keluar, untuk mematuhi ya prokes dan juga ketentuan yang sudah dianjurkan oleh Menteri Kesehatan. Jadi saat ini Mahulu berada di zona hijau ya untuk kasus COVID-nya 0, dan ini yang menjadi perjuangan kita untuk mempertahankan supaya semoga di masa Natal tahun baru kita tidak kecolongan lagi, tidak masuk strain yang baru, sehingga zona hijau ini bisa kita pertahankan terus ya, seperti itu. Dan juga kita terus mengintensifkan untuk kegiatan vaksinasi untuk mencapai herd immunity dari keseluruhan penduduk, karena penduduk Mahulu sedikit, hanya 35.171,
Moga-moga di akhir tahun 2021 vaksinasinya bisa mencapai minimal 70% sehingga nanti di tahun 2022 kita siap untuk menyambut masa normal baru ya dengan herd immunity tersebut. Untuk saat ini sudah berapa persen, Pak Kadis? Saat ini untuk sasaran yang 25.524 kita sudah mencapai angka 86%, tetapi secara manual ya, untuk secara PCare atau di data KPCP-nya itu baru mencapai angka 75,86%. Nah, karena itu kita akan terus meningkatkan kegiatan vaksinasi ini, dan yang kami bersyukur saat ini Mahulu diperbolehkan untuk melaksanakan vaksinasi anak usia 6 sampai dengan 11 tahun, sehingga kami yakin dengan kita diperbolehkan, dan saya pikir nanti Bubar juga pasti akan masanya juga pasti akan sama-sama untuk menggiatkan kelompok yang sekarang sudah diperbolehkan lagi, yaitu kelompok anak umur 6 sampai 11 tahun, sehingga bisa menambah ya populasi orang di kabupaten tersebut, sehingga betul-betul kita bersama bisa mencapai herd immunity. Kita akan mendirikan juga pos pengamanan. Pos pengamanan di sini ya ada di Pos Nayan untuk wilayah Jepang, pos Siluprai yang jalur darat, ya. Pos Sawo di Moralawa, dan juga pos pengamanan di Simpang Mencimai, yang nantinya kita akan gunakan pemantauan ya arus lalu dan juga keluar masuk ya, baik barang, orang maupun manusia, untuk memantau, untuk memberikan rasa aman, dan juga untuk di wilayah Mahulu itu kita tempatkan di pos pengamanan di Bandara Datadawai, pos pengamanan. Terus yang ketiga ini adalah pos pelayanan. Pos pelayanan di sini kita akan tempatkan di Pelabuhan Merak, ini terkait dengan keberangkatan yang melalui masyarakat yang berangkat ya menggunakan jalur sungai baik speed maupun kapal penumpang. Demikian juga di pos pelayanan di Pelabuhan Pembangun, karena terkait di sana titik terakhir ya masyarakat yang bepergian keluar masuk ya menggunakan jalur speed dan juga menggunakan jalur kapal, termasuk juga barang-barang yang masuk. Warga yang belum vaksin, apakah ada tindakan misalnya seperti daerah lain mereka harus vaksin dulu? Baik, kita sudah rapat koordinasi, hasil rapat kita tadi kita sudah sepakat di pos checkpoint kita akan tetap melakukan pengecekan kepada masyarakat yang baik itu yang keluar maupun yang masuk, akan kita tetap menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Nah, dari sana kita akan melihat sudah divaksin dan belum divaksin. Bila mana belum divaksin ya kita harus tetap sesuai dengan surat edaran untuk bepergian harus melaksanakan PCR.